Halo semuanya, saya Joseph dari 1043 absen 18. Pada video kali ini saya akan menghitung vektor menggunakan GeoGebra klasik. Oke, sekarang saya akan beritahu beberapa tool yang cukup banyak. Di sini tool-tool ini bisa kita gunakan untuk menarik garis dan untuk menghitung vektor dari beberapa titik. Dan di bagian kanan ada undo dan ada redo. Di sini kita bisa gunakan juga. Dan di sini ada tombol search juga yang bisa kita gunakan. Dan ada garis 3 yang bisa kita gunakan untuk 3D. Di bagian kiri ini ada cukup luas yang kita bisa gunakan untuk membuat rumus, nah yang nantinya akan kita masukkan ke diagram. Oke, yang pertama sekarang kita akan mencoba membuat titiknya di dalam diagram ini, dan kita bisa lihat ini diagram X dan diagram Y-nya sudah cukup terlihat jelas. Dan sekarang kita akan membuat yang pertama, yaitu titik A sama dengan dalam kurung 1,4. Kita coba seperti segini dulu. Jika ingin lebih mudah, kalian bisa mengklik tombol tooth point, lalu langsung kita pencet aja misal 2,1. Nah, ini langsung muncul titik A dan titik B, langsung terlihat jelas. Nah, jika kalian ingin membuat vektornya, kita bisa klik tombol tool ketiga dari kiri. Nah, ini bisa kita klik, lalu kita pilih yang vektor, dan kita bisa tarik dari A ke B langsung. Nah, ini langsung terlihat hasil vektornya. Dan di sini kita bisa ganti U-nya menjadi menjadi P. Nah, ini langsung berubah, langsung terlihat. Sekarang kita masuk ke penjumlahan vektor. Yang pertama kita akan lakukan adalah kita hapus garis yang tadi dengan cara klik titik 3, atau bisa klik kanan dengan cara delete terus. Nah, kalau penjumlahan vektor itu kita harus membuat titik nolnya dulu dengan tool point yang ada di kedua dari kiri. Lalu kita pencet di titik 0, langsung bisa kita terlihat, dan C-nya ini kita ganti misal dengan O. Nah, kita move huruf-hurufnya ke sebelah kiri agar bisa terlihat dengan jelas. Dengan A juga kita pindahin, B juga kita pindahin, dan ini sudah terlihat jelas 3 titik. Lalu sekarang kita akan membuat jejer genjang dengan menggunakan vektor yang ada di tool ketiga. Kita tarik dari O ke A dan O ke B, dan langsung muncul beberapa rumus di sini. Dan ini kita bisa lihat udah mulai ada bentuk jejer genjang. Dan sekarang kita pilih vektor from point yang tetap di tool ketiga ini. Kita pilih vektor from point yang paling bawah, lalu kita klik garis tersebut, garis yang U ini dan V ini bisa kita klik yang U, lalu kita pencet ke B. Dan ini harus berlawanan ya, tidak bisa ke A dan harus ke B. Ini sistemnya harus berlawanan. Dan ini bisa kita lihat sudah terlihat, dan begitu juga kita pencet yang garis V ini ke A. Nah, ini sudah terlihat cukup jelas, dan seperti tadi kita move, kita pindah-pindahkan, kita rapihkan beberapa huruf yang ada pada beberapa titik ini agar bisa kita lihat dengan jelas. Kita pindahkan dengan pelan-pelan, dan ini sudah terlihat seperti jar genjang. Dan di sini kita ganti beberapa rumus dengan huruf yang berbeda, dengan U, dengan A, dengan terus kita ganti. Kenapa? Supaya bisa kita lihat dengan beda. Lalu A kecil ini kita tambahin B, tapi kita tambahkan dengan yang berbeda, yaitu misal ada koma atasnya. Nah, ini bisa terlihat sudah terlihat berbeda. Lalu A yang tadi kita ganti juga, dan ini kita ganti satu persatu dengan cara pelan-pelan.
kita ganti setiap hurufnya agar bisa terlihat dengan jelas. Nah, sekarang sudah cukup terlihat jelas, dan sedikit kita rapihkan sedikit yang nempel-nempel. Dan selanjutnya kita akan membuat vektor garis dengan cara kita tarik garis dari O ke B. Nah, ini sudah terlihat hasil penjumlahannya dari A ke B, yaitu 3,5. Kita juga bisa menggunakan segitiga di dalam vektor ini dengan cara kita delete beberapa garis. Yang pertama ada garis A, kita delete. Lalu udah terlihat di sini. Dan kita hapus juga garis U ini. Nah, sekarang kita delete juga beberapa garis yang B. Nah, ini kita delete juga di bagian kirinya, di bagian rumusnya. Lalu kita pindahkan huruf-hurufnya. Dan sekarang kita bikin lagi segitiga dengan cara vector from point. Kita kita klik lagi garisnya. Lalu, nah ini sudah terlihat. Lalu kita move, kita pindahkan. Nah, ya. Lalu kita klik lagi vektornya, kita tarik garis. Nah, udah. Kita bisa lihat segitiga ini sudah cukup terlihat jelas. Nah, inilah penjumlahan vektor yang segitiga dan jejaring yang tadi. Sekarang kita lanjut ke bagian 3D-nya. Oke, sekarang kita masuk ke 3D-nya. Saya akan memberikan cara menggunakan 3D-nya. Tidak terlalu susah. Sekarang kita klik di bagian kanan yang titik 3 ini yang ada di bawah garis 3 ini. Kita klik. Lalu kita pencet yang 3D grafiknya. Kita pencet. Nah, ini bisa langsung terlihat grafiknya. Kita bisa perbesar, kita bisa perkecil. Dan ini kita bisa lihat tampilan X, Y, dan Z-nya. Kita bisa lihat di sini. X-nya itu yang berwarna merah, dan Y-nya itu yang berwarna hijau, dan Z-nya itu yang berwarna biru yang ke atas. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contohnya aja. Kita buat rumusnya dulu. Kita buat A sama dengan dalam kurung 2,1, min 4 dalam kurung. Nah, ya. Nah, ini sudah dapat di bawahnya, ini sudah terlihat cukup jelas. Jika ingin lebih jelas lagi, kita ganti mungkin min 4 dengan misalnya 5. Kita ganti dengan 5. Nah, ini sudah dapat, bisa kita geser-geser view-nya, bisa terlihat bagian-bagiannya. Sekarang kita akan tarik garis dari titik A ini. Nah, ini bisa kita lihat pandangan-pandangannya dan tepat juga ini pada bagian-bagiannya ya. Dan sekarang kita akan tarik garis dari titik A, dari 0 ke A. Nah, ini sudah terlihat langsung hasilnya, dan sekarang kita bisa lihat, kita perbesar dulu. Nah, ini bisa kita lihat cukup tepat ya. Kita lihat dulu. Oke, sekarang kita hapus. Sekarang kita buat panjangnya dulu menggunakan segmen. Nah, kita tarik dari 0 ke A. Nah, ini cukup terlihat jelas ya. Nah, ini tadi kita delete dulu C-nya. Kita sudah bisa lihat ini vektor yang tadi kita buat, yang sudah kita tarik garis. Dan titik B-nya ini kita ganti dengan O.
Nah, ini sudah terlihat cukup jelas. Kita lihat dulu dari beberapa sudut, dari beberapa pandangan apakah sudah tepat. Nah, sekarang kita buat titik B-nya itu B sama dengan dalam kurung 3, kita ganti aja yang lebih mudah. Jadi dalam kurung min 1,3,2. Nah, ini sudah dapat, udah cukup jelas. Kita lihat di sini, kita tarik garis lagi menggunakan segmen dari O ke B. Nah, kita sudah dapat garisnya sekarang. Kita dapat garis A dan ke B. Sekarang kita akan mencoba menarik garis dari vektor A ke vektor B. Seperti tadi kita tarik. Nah, ini sudah terlihat hasilnya ya. Min 3, 2, dan min 3. Dan ini sudah kita bisa lihat cukup jelas. Dan ini versi 3D-nya. Jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.